Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi di program Molahuli, momen obrol ihwal pemilu dan pemilihan di KPU Kabupaten Bone Bolango dengan topik wujudkan TPS aman dengan standar protokol kesehatan. Dan pemirsa, seperti biasa, kita akan melakukan dialog interaktif langsung dari KPU Kabupaten Bone Bolango. Kita tahu bersama bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di 270 daerah di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Banyak pro dan juga kontra yang hadir ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini tetap dilaksanakan oleh penyelenggara khususnya KPU. Dan pemirsa, untuk Provinsi Gorontalo sendiri ada 3 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yaitu di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan narasumber, ada Ibu Sutenti Lamuhu. Beliau selaku anggota KPU Bone Bolango, Divisi Teknis Penyelenggara. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kali kedua ya kita bertemu di dialog ya KPU. Betul. Saya tahu tinggal 5 hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Iya. Sampai dengan saat ini juga sibuk ya. Betul. Sampai dengan malam hari. Betul. Teman-teman di KPU sampai dengan sekarang masih terus bekerja. Ya, karena sudah mendekati hari H kan, kita tahu tinggal kurang lebih 5 hari lagi. Tinggal jadi 5 hari lagi ya. proses yang begitu padat tentu harus kita tuntaskan sesegera mungkin untuk komitmen kita pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan itu sudah terdistribusi semuanya, logistik sudah sesuai. Sehingga insya Allah di tanggal 9 Desember itu proses pemungutannya berjalan lancar insya Allah. Berhubung beliau adalah dari divisi, maksud Nanda dari divisi teknis penyelenggara, alangkah baiknya mungkin Anda akan bertanya dulu tentang prosedur memilih di TPS. Seperti apa? Oke, baik. Terkait dengan prosedur memilih di TPS, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara bagi setiap pemilih yang nanti akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau di TPS itu dipastikan membawa formulir C pemberitahuan KWK, kemudian juga menunjukkan KTP elektronik seperti itu. Itu untuk kategori pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap. Karena perlu kita tahu bersama bahwasanya pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di tanggal 9 Desember tahun 2020 itu terdiri dari 3 kategori. Kategori pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap, kemudian juga kategori pemilih yang menggunakan A5, artinya kategori pemilih pindah karena dengan alasan tertentu, kemudian juga kategori pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik dengan kita kenal sebagai kategori pemilih daftar pemilih tambahan, seperti itu. Daftar pemilih tambahan. Ada kurang lebih ada berapa banyak prosedur yang dilaksanakan khususnya di TPS? Kalau untuk prosedur yang dilaksanakan di TPS terkait dengan rapat persiapan pemungutan suaranya itu sendiri juga tentu ini sudah diatur berdasarkan regulasi. Mulai dari pemberlakuan protokol kesehatan sebelum proses rapat pemungutan itu dimulai. Kemudian nanti setelah itu kemudian ada proses persiapan untuk rapat penghitungan suara setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan. Jadi ada 2 hal ini yang dilakukan nanti atau akan berlangsung di TPS nanti pada tanggal 9 Desember 2020. Baik, karena kita mau mendekati 5 hari lagi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pilkada serentak khususnya di Kabupaten Bone Bolango ini. Tentu saja ada hal-hal yang harus dipersiapkan, SDM, KPPS, ya bagaimana? Apakah mereka sudah melakukan rapid test dan kapan pelaksanaan rapid test dilakukan terhadap teman-teman KPPS? Dalam hal sumber daya manusia yang nanti akan terlibat pada proses pemungutan dan penghitungan suara, dalam hal ini adalah proses perekrutan KPPS itu sendiri, tentu
kita semua, terutama KPU sebagai penyelenggara teknis, berharap dan kemudian juga petugas yang nanti akan bertugas ini semuanya sudah dalam kondisi siap. Siap bukan hanya saja dalam artian dari sisi mentalnya, tetapi dari sisi fisiknya. Fisik, ya. Ya, dari sisi mental, dari sisi sumber daya itu sendiri juga, KPU melalui pelaksanaan bimbingan teknis, penguatan terhadap KPPS sebelum melaksanakan tugas itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari, 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Dan sampai dengan saat ini juga mempersiapkan itu. Baik. Nah, kemudian dari sisi fisiknya, Baik. dari sisi mentalnya itu sendiri, karena kita tahu bersama bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, maka untuk menjawab kekhawatiran publik terkait dengan bagaimana pemberlakuan protokol kesehatan di TPS nantinya, Khususnya penyelenggara ya? Betul, di mana kemudian di tanggal 9 Desember ini pasti akan ada orang yang nanti akan berkumpul menggunakan hak pilihnya. Nah, sebagai bentuk komitmen KPU dalam menerapkan protokol kesehatan, untuk KPPS sendiri yang dilibatkan atau terlibat langsung pada proses pemungutan dan penghitungan ini sebelumnya sudah dilakukan rapid test. Baik. Terlebih dahulu dipastikan bahwa mereka sebelum bertugas itu dalam kondisi sehat. Ya. Dan itu juga tidak cukup sampai di situ. Selain mereka dilakukan rapid test, dipastikan bahwa mereka tidak ada atau memiliki potensi untuk COVID-19. Mereka juga pada hari H nanti pelaksanaan sebelum masuk ke TPS itu juga dipastikan mereka harus dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Dan kemudian ada support lainnya lagi sebagai bentuk komitmen kami adalah memberikan vitamin kepada penyelenggara agar supaya memang daya tahan, kondisi tubuh, kesehatan mereka ini tetap terjaga sampai dengan mereka selesai melaksanakan tugas mereka di TPS nantinya. Seperti itu. Ketika teman-teman KPPS ini sudah melakukan rapid test, apakah mereka juga dibekali dengan benar-benar ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka non reaktif gitu, dan itu bisa ditunjukkan langsung kepada masyarakat agar kekhawatiran masyarakat juga tidak bertambah, apakah anggota KPPS ini sudah dirapid atau belum? Ya, yang pastinya setelah teman-teman ini dilakukan rapid terlebih dahulu, maka tentu kemudian dari pihak yang melakukan uji kesehatan terhadap teman-teman penyelenggara ini mengeluarkan surat. Ya. Itu sudah pasti, karena surat ini juga menjadi jaminan kepada KPU Kabupaten untuk menyampaikan informasinya juga kepada publik bahwa kami menyiapkan teman-teman penyelenggara yang bertugas di TPS ini memang benar-benar terlegitimasi kesehatannya oleh pihak yang berwenang, menyampaikan atau merekomendasikan bahwa mereka benar-benar non-reaktif terhadap pengujian SARS-CoV-2 tersebut. Selain rapid test, Nanda rasa juga yang dilakukan oleh teman-teman KPPS adalah diberikan BIMTEK, begitu. Ya, mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa materi pada saat mereka melaksanakan BIMTEK itu apa aja? Ya, adapun materi yang disampaikan kepada teman-teman KPPS itu terkait dengan teknis tentunya, karena mereka yang nanti akan melaksanakan secara teknis pemungutan dan penghitungan. Mulai dari bagaimana mereka melakukan proses persiapan rapat pemungutan suara, kemudian rapat persiapan untuk penghitungan suara, kemudian juga nanti mereka akan melakukan pengisian formulir C hasil KWK, di mana formulir C hasil KWK ini berisikan tentang administrasi pemilih, pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, kemudian perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon, begitu juga dengan suara yang tidak sah. Nah, ini butuh teknis tersendiri karena mengingat untuk pilkada tahun ini kita memberlakukan penggunaan aplikasi Sirekap Mobile terhadap KPPS, di mana aplikasi Sirekap Mobile ini sebenarnya untuk membantu kerja-kerja teman-teman KPPS dalam rangka menyajikan informasi terkait dengan proses penghitungan yang ada di TPS secara cepat dan akurat, seperti itu. Berarti mereka juga harus paham dengan apa isi di dalam aplikasi Sirekap, bagaimana cara menginput nanti di Sirekap. Ya, jadi pada saat BIMTEK itulah yang kita sampaikan secara teknis, dan juga makanya di pilkada tahun ini kita memberikan syarat
kepada teman-teman penyelenggara KPPS ini, memang tidak semua yang kita persyaratkan untuk harus memiliki HP Android, karena memang aplikasi Sirekap Mobile sendiri itu disupport secara langsung melalui Android system. Sehingga memang ada syarat yang kita sampaikan untuk perekrutan KPPS di bulan kemarin itu, kita persyaratkan di antara KPPS sebanyak 7 orang ini harus ada 2 minimal yang memiliki HP Android untuk bisa mengoperasikan aplikasi Sirekap Mobile. Ada berapa total anggota KPPS? Untuk anggota KPPS itu 7 orang. 7 orang. Iya. Tapi ditambah 2 PAM TPS. 2 PAM TPS. Iya. Tapi walaupun mereka sudah melakukan BIMTEK dan mereka juga sudah uji coba, adakah tetap dilakukan pengawasan? Teman-teman dari KPU juga tetap melakukan pengawasan terhadap KPPS dalam hal penggunaan aplikasi Sirekap? Ya. Untuk pengawasan sendiri itu wajib. Bukan hanya pengawasan pada saat proses BIMTEK BIMTEK yang dilaksanakan sebelumnya, tetapi juga sampai dengan pada proses kemudian di hari H nanti kami KPU itu akan menyebar untuk melakukan monitoring, kemudian juga melakukan pengawasan terhadap kelancaran untuk penggunaan aplikasi Sirekap Mobile ini, seperti itu. Oke, baik. Kesiapan yang dilakukan di TPS, ada kurang lebih ada berapa banyak kesiapan yang dilakukan di TPS sampai dengan saat ini? Kalau untuk kesiapan yang dilakukan di TPS, yang pertama tentu pembangunan TPS itu sendiri. Nah itu dipastikan lokasinya. Karena agak berbeda ya, berbeda Ya, dari pemilihan ya, kepala daerah sebelumnya. Lokasi pembangunan TPS itu sudah Lokasi. safety, aksesibilitasnya juga mengakomodir semua pemilih, baik kalangan pemilih, khususnya untuk pemilih yang disabilitas ya. Kemudian Lokasi ada berapa TPS? Mohon maaf, Ibu Kalau Sutanti. untuk TPS itu jumlahnya 351 TPS. 351 TPS. Baik pemirsa, kita break sejenak, akan kembali sesaat lagi. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan. KPU Bone Bolango selaku penyelenggara pilkada tahun 2020 telah berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap pelaksanaan pilkada 2020. Ada 12 hal baru yang harus dipatuhi oleh pemilih dan penyelenggara pilkada pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 nanti. Di antaranya adalah: pertama, KPU telah membatasi maksimal 500 pemilih untuk setiap TPS. Kedua, KPU akan mengatur jam kehadiran pemilih datang ke TPS setiap jam untuk sekian pemilih guna menghindari kerumunan pemilih di TPS. Ketiga, petugas KPPS akan mengatur jarak bagi pemilih saat antri, baik di dalam maupun di luar TPS sehingga tidak terjadi kerumunan. Keempat, dilarang bersalaman, terutama antara sesama petugas KPPS dengan pemilih, termasuk antar sesama pemilih. Kelima, KPU menyiapkan kelengkapan cuci tangan di TPS. Untuk itu, pemilih diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam TPS. Keenam, petugas KPPS sehat dan telah dilakukan rapid test. Dipastikan KPPS mengenakan APD lengkap, yaitu masker, sarung tangan, face selama berada di TPS. Ketujuh, untuk pemilih diharapkan membawa masker sendiri dari rumah. Kedelapan, setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan daftar hadir. Pemilih juga akan diberikan sarung tangan sekali pakai saat masuk ke TPS. Dan jangan lupa membawa identitas diri. Kesembilan, setiap pemilih yang akan masuk ke TPS akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Ke-10, KPU memastikan lingkungan TPS akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Ke-11, pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam tinta botol, tetapi tintanya diteteskan oleh petugas. Ke-12, terdapat bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. ingat, tetap pakai masker, jaga jarak 1 meter, ayo ke TPS 9 Desember. Dulu itu memilih Ilegel Yomo.
Pemirsa, kembali lagi di Dialog Molahuli, momen obrolan ihwal pemilu dan pemilihan bersama KPU Kabupaten Bone Bolango dengan topik wujudkan TPS aman dengan standar protokol kesehatan. Tadi Bu Sutenti sudah menjelaskan bagaimana prosedur dari teman-teman KPPS, rapidnya, terus materi-materi BIMTEK yang sudah diterima oleh KPPS, bagaimana dengan PPK dan PPS. Ini juga tetap mendapat pengawasan penuh tentu saja. Ibu Sutenti dari penyelenggara dalam hal ini KPU. Iya. Dalam hal ini KPU guna memastikan semua penyelenggara kita, baik mulai dari tingkatan PPK, kemudian PPS sampai dengan KPPS yang sudah kita sampaikan, kita bahas tadi, tentu pemberlakuannya sama. Tetap kemudian kita memastikan teman-teman PPK dan PPS sebelum bertugas harus dalam kondisi sehat dengan melakukan rapid test secara berkala. Namun sebelumnya juga perlu kami sampaikan bahwa teman-teman PPS dan PPK ini juga sudah dilakukan rapid test sebelumnya pada saat mereka dilantik kemarin. Nah, untuk selanjutnya sebelum nanti mereka akan bertugas di hari H tanggal 9 Desember 2020 juga kami tetap akan melakukan rapid itu secara berkala. Kemudian selain itu juga pemberlakuannya masih sama dalam rangka untuk memastikan bahwa kesiapan teman-teman PPK dan PPS ini dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka, tentu mereka juga dibekali dengan penguatan kapasitas terkait dengan apa yang nanti akan mereka lakukan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara itu. Ada yang menarik terlewatkan tadi Bu Sutenti, ketika nanti di hari H pemungutan suara teman-teman KPPS ini akan dilakukan pengecekan suhu. Iya. Jika andai kata pada saat di hari H itu dilakukan pengecekan suhu tubuh, ada yang di atas dari 38 derajat Celcius, apa yang akan dilakukan? Sebentar Nanda, sebelum saya menjawab atau memberikan penjelasan lebih panjang, saya ingin fokus dulu. Baik. Ini untuk pengecekan suhu tubuh ke siapa dulu? Kalau untuk ke penyelenggara, tentu penyelenggara tidak bisa melaksanakan tugas. Baik. Seperti itu sebagai bentuk komitmen kita untuk proteksi sejak dini terkait dengan penerapan protokol kesehatan itu sendiri. Begitu. Berarti sudah siap juga ada yang menggantikan nanti? Bukan ada yang menggantikan, tetapi kalau berdasarkan peraturan KPU, kalau memang kemudian satu orang ketika diukur suhu tubuhnya dan kemudian tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka kemudian tugas yang bersangkutan itu diambil alih oleh KPPS yang memang dinyatakan suhu tubuhnya normal. Seperti distribusi ke KPPS yang masih memiliki suhu tubuh normal dan bisa bekerja sesuai dengan tugasnya. Pemirsa, karena tinggal 5 hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Ini yang pertanyaan yang paling inti yang akan kita tanyakan ke Ibu Sutenti, kesiapan protokol kesehatan di TPS. Baik, terkait dengan penerapan protokol kesehatan tentu ini sudah menjadi prasyarat utama pelaksanaan tahapan pilkada ini dilanjutkan. Sebagai bentuk komitmen penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, maka ada 15 hal baru yang perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat pemilih, di mana terkait dengan komitmen penerapan protokol kesehatan ini 15 hal baru ini menjelaskan, menguraikan tentang apa saja yang disiapkan atau yang dilakukan baik sebelum datang ke TPS maupun datang pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah, ya. Yang pertama adalah tentu kita membatasi jumlah pemilih di masing-masing TPS. Memang dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 bahwasanya untuk pemilih, jumlah pemilih di masing-masing TPS itu diatur maksimal 800. Tetapi kemudian dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 di tahun ini, maka kemudian ada pembatasan jumlah pemilih di masing-masing TPS. Jadi untuk jumlah pemilih itu kita sudah diatur dengan regulasi maksimalnya hanya sebanyak 500 pemilih. Alhamdulillah untuk Kabupaten Bone Bolango yang paling banyak itu 489 pemilih seperti itu. Selebihnya tidak melebihi dari yang ada, yang ditentukan batas maksimalnya. Kemudian selain itu juga terkait dengan pengukuran suhu tubuh
sebelum pemilih masuk ke TPS. Jadi untuk pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termogan ini bukan hanya diberlakukan pada penyelenggara yang nanti akan bertugas, tetapi juga kepada semua pemilih yang nanti datang ke TPS. Nah, sebelum itu juga pada saat distribusi formulir C pemberitahuan KWK kepada pemilih yang nanti akan mereka sampaikan pada saat mereka masuk ke TPS, sebelumnya di formulir C pemberitahuan KWK ini sudah dituliskan bahwa setiap pemilih yang datang ke TPS itu wajib menggunakan masker. Iya. Jadi bukan hanya sekedar memastikan bahwa formulir C pemberitahuannya ada, kemudian KTP elektroniknya juga dapat ditunjukkan, tetapi juga poin tentang penggunaan masker ini juga kami cantumkan di dalam formulir C pemberitahuan KWK. Kemudian juga yang kedua adalah membawa alat tulis sendiri. Itu yang kami sampaikan. Namun kemudian kami juga memberikan penegasan kepada teman-teman KPPS bahwa walaupun informasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan bagi setiap pemilih yang datang ke TPS ini sudah ada dimuat dalam formulir C pemberitahuan KWK, tapi kami memintakan kepada teman-teman KPPS untuk pada saat penyampaian pendistribusian formulir C pemberitahuan KWK ini menyampaikan secara langsung kepada masyarakat pemilih. Karena kan biasanya kita ini kecenderungannya setiap kalau terima lembaran surat itu biasanya cuma kita terima kemudian kita Ada yang dibaca atas dan bawah. ya Tengahnya hanya itu nggak saja, dibaca. tengahnya itu tidak Tengahnya dibaca. nggak dibaca. Sehingga untuk upaya maksimal kami secara masif mengingatkan kemudian menyampaikan kepada pemilih, maka itu juga kami tegaskan untuk KPPS harus menyampaikan itu secara langsung kepada pemilih. Setelah itu kemudian setiap pemilih yang masuk ke TPS itu diberikan sarung tangan plastik. Jadi ini hal-hal yang kami lakukan dalam rangka penerapan protokol kesehatan di TPS. Sarung tangan plastik sekali pakai. Ya? Sarung tangan plastik sekali pakai. Untuk untuk penyelenggara sendiri mereka diberikan sarung tangan latex yang bahannya medis, karet ya. Bahannya karet itu. Nah, itu yang membedakan. Kemudian selain itu juga ada bilik khusus yang kami sediakan. Nah, bilik khusus ini adalah bilik yang nanti akan digunakan oleh pemilih yang ketika diukur suhu tubuhnya di atas dari 37,3 derajat Celcius. Tetapi hal ini mungkin perlu kami tegaskan bahwa penyediaan bilik khusus ini jangan kemudian diasumsikan bahwasanya yang menggunakan atau yang diarahkan ke bilik khusus untuk menggunakan bilik khusus ini kemudian itu sudah terindikasi sebagai pemilih yang terpapar COVID-19. Tetapi kemudian lagi-lagi bahwa penyediaan atau pengadaan bilik khusus di TPS ini hanya sebagai bentuk early warning system kita, proteksi dini kita agar supaya kemudian tidak ada potensi-potensi yang dikhawatirkan terkait dengan virus yang mungkin kita khawatirkan selama ini, kita takutkan selama ini. Seperti itu. Jadi untuk yang pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius ini nanti akan menggunakan bilik tersendiri, tidak bercampur dengan pemilih yang ketika diukur suhu tubuhnya itu memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Atau normal ya. Atau normal, iya. Selain itu juga kemudian di TPS nanti dihimbau untuk tetap jaga jarak, kemudian tidak berjabat tangan atau kontak fisik. Kemudian juga selain dari itu adalah adanya pengaturan waktu kedatangan setiap pemilih. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan Nanda bahwa hal ini yang membedakan dengan pemilihan di periode pilkada kemarin sebelumnya. Karena kalau di pilkada sebelumnya mungkin atau di pemilu sebelumnya mungkin pemilih yang datang ke TPS itu ini saja diatur bahwa dari jam 7 sampai dengan pukul 13.00. Tetapi untuk pelaksanaan pemungutan di tengah pandemi COVID-19 ini, KPU melalui regulasinya itu mengatur kedatangan pemilih. Jadi kemudian
di dalam formulir C pemberitahuan KWK itu sendiri, itu bukan hanya berisi informasi tentang waktu pelaksanaan dari pukul 7 sampai dengan pukul 13.00, tetapi kemudian diatur juga waktu kedatangan pemilih ke TPS. Nanti ini diserahkan kepada teman-teman KPPS untuk menentukan dan membagi waktu setiap pemilih. Tentu kategori untuk membagi waktu diurutkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan aksesibilitasnya. Misalnya yang terdekat dengan TPS tentu diatur dari jam 7 sampai dengan mungkin pukul 8 atau pukul 9 seperti itu. Atau kemudian juga dengan lansia. Jadi itu ada beberapa pertimbangan berdasarkan kategori pemilih itu sendiri untuk diurutkan atau diatur sesuai dengan waktu kedatangan yang ada. Ini dalam rangka apa juga? Dalam rangka menghindari kerumunan yang ada nanti di TPS. Kemudian selain dari itu masih dalam konteks penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID adalah seluruh penyelenggara, yaitu tadi di rapid test, kemudian seluruh penyelenggara dipastikan sebelum melaksanakan tugas itu sudah menggunakan APD. APD yang digunakan oleh penyelenggara adalah berupa masker, kemudian handskun atau sarung tangan latex, kemudian face shield. Ini yang mereka akan gunakan. Nah, kemudian di masing-masing TPS juga ini kami menyediakan baju hazmat. Nah, baju hazmat ini bukan digunakan untuk penyelenggara pada saat mereka bertugas, tidak, tetapi ini nanti akan digunakan ketika kemudian dalam kondisi tertentu terdapat pemilih mungkin yang pingsan di dalam TPS misalnya. Jadi sebelum KPPS ini, teman-teman KPPS memberikan pertolongan kepada pemilih yang dalam kondisi tiba-tiba itu terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu sebelum memberikan pertolongan dipastikan dulu bahwa si KPPS ini sudah menggunakan baju hazmat, artinya terproteksi untuk tidak bersentuhan fisik secara langsung dengan pemilih, seperti itu. Kemudian selain dari itu masih dalam konteks penerapan protokol kesehatan ada pengaturan jarak. Bukan hanya jarak pemilih yang berada di dalam TPS, tetapi juga dihimbau pemilih yang sedang antri di luar juga senantiasa dihimbau untuk tetap jaga jarak minimal 1 meter. Nah, untuk yang di dalam TPS sendiri, pengaturan jaraknya itu diatur mulai dari jarak untuk tempat duduk pemilih yang nanti antri, kemudian juga tempat duduk KPPS antara KPPS 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian juga jarak bilik suara yang nanti akan digunakan oleh pemilih pada saat menggunakan hak pilihnya, seperti itu. Jaraknya juga sudah diatur sedemikian rupa minimal 1 meter antara bilik yang satu dengan bilik yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti itu. Yang meneteskan juga? Yang meneteskan adalah KPPS 7 itu sendiri. Kemudian juga penyediaan tisu kering dan kemudian penyediaan tempat cuci tangan dan sabun cair. Jadi ini beberapa hal yang disiapkan sebagai bentuk komitmen KPU dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di TPS. Baik pemirsa, kita break sejenak, akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Karena melalui pilkada, rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pilkada dalam masa pandemi COVID-19 adalah ujian sekaligus menjadi warisan yang berharga bagi generasi berikutnya dalam hal pelaksanaan pesta demokrasi di negara ini dalam masa pandemi COVID-19. Kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat dan disiplin oleh semua pihak, baik oleh pemilih maupun penyelenggara itu sendiri. Kesuksesan pilkada harus dibarengi dengan keselamatan masyarakat. Pilkada sukses, masyarakat tetap sehat dan selamat. Bersama kita cegah penyebaran COVID-19, bersama kita sukseskan Pilkada 2020. Ayo ke TPS 9 Desember, tetap pakai masker, jaga jarak 1 meter. Dulu itu memilih bupati dan wakil bupati, memilih iyo-iyomo, ilegel-iyomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudahkah Anda terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020? KPU menjamin hak pilih semua warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Adapun syarat pemilih yaitu: pertama, genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah atau pernah kawin. Kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, berdomisili di wilayah pemilihan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Keempat, jika belum memiliki KTP elektronik, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Dan yang terakhir, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Untuk mengecek apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih, dapat datang langsung ke kantor desa setempat atau dapat datang ke Sekretariat PPS, PPK atau kantor KPU Kabupaten Bone Bolango. Dapat juga dengan menghubungi laman website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Pastikan Anda terdaftar dan menggunakan hak pilih pada 9 Desember tahun 2020. Ilege Liono. Angka partisipasi pemilu 2019, KPU Kabupaten Bone Bolango meraih peringkat tertinggi di seluruh Provinsi Gorontalo. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, mari pertahankan prestasi tersebut. Menggunakan hak pilih merupakan langkah dan pilihan yang tepat untuk melahirkan seorang pemimpin, karena pada dasarnya lewat pilkada memberikan amanah kepada kepala daerah untuk mengurus kepentingan rakyat. Ingat suara Anda sangat menentukan kepemimpinan Bone Bolango untuk 5 tahun ke depan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020. Golput bukanlah pilihan. KPU telah menetapkan hari pemungutan suara Pilkada Bone Bolango tahun 2020 pada Rabu 9 Desember 2020. Meskipun pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19, KPU Bone Bolango tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan Menteri Kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pastikan Anda mengenakan masker sebelum datang ke TPS. Sebelum Anda menentukan pilihan, pastikan Anda mengetahui visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati Bone Bolango. Jika sudah, pastikan memberikan hak suara Anda dengan benar. Ingat, kenali, cermati, dan tentukan pilihan Anda. Pilihan kita boleh berbeda, tetapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai bahan untuk saling membenci. Jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan, bukan permusuhan. Pilkada Bone Bolango harus berjalan jujur, damai, dan demokratis. Mari kita wujudkan Pilkada Bone Bolango 2020 yang aman, damai, sejuk, dan bebas dari COVID-19. Kembali lagi di Dialog Mulahuli, momen obrolan ihwal pemilu dan pemilihan langsung dari KPU Kabupaten Bone Bolango bersama narasumber Nanda di hari ini, Ibu Sutenti Lamuhu. Beliau selaku anggota KPU Bone Bolango, Divisi Teknis Penyelenggara, dengan topik mewujudkan TPS aman dengan standar protokol kesehatan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh beliau terkait dengan kesiapan protokol kesehatan yang ada di TPS. Ada yang menarik pemirsa, bahwa mengatur kedatangan pemilih, bagaimana nanti KPU, anggota KPPS, PPS, PPK ini mengatur kedatangan pemilih. Sementara kita tahu bersama bahwa
di awal, di pagi hari, walaupun sudah ditentukan bahwa mereka yang berjarak lebih dekat dengan lokasi TPS itu dihimbau untuk datang lebih awal. Akan tetapi biasanya yang datang terakhir itu justru yang berdekatan dengan TPS. Nih, gimana Bu Sutenti? Iya. Terkait dengan hal itu, maka kemudian kita memberikan penegasan kepada teman-teman KPPS pada saat mendistribusikan formulir C pemberitahuan KWK itu, Nanda, harus bertemu langsung dengan pemilih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga menyampaikan bahwa dimintakan kepada pemilih bahwa waktu kedatangan ini diatur bertujuan agar supaya tidak ada kerumunan yang terjadi di areal TPS nanti, sehingga diminta kontribusi dan partisipasinya dalam rangka itu tadi untuk sama-sama, bukan hanya KPU yang melakukan proteksi terhadap protokol kesehatan itu sendiri, tetapi juga dari masyarakat juga ya, kita memintakan kesadaran mereka untuk sama-sama berpartisipasi aktif untuk bisa menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan yaitu tadi mengikuti waktu kedatangan yang sudah diatur dalam formulir C pemberitahuan KWK seperti itu. Aksesibilitas untuk mereka penyandang disabilitas, bagaimana? Perlakuan khususkah atau mereka disiapkan bilik khusus atau mereka memang membawa surat yang menyatakan bahwa ada pendamping yang harus mendampingi mereka, tapi apakah di dalam satu bilik itu mereka harus bersama-sama dengan pendampingnya atau seperti apa prosedurnya? Ya, terkait dengan kategori pemilih disabilitas ini tentu diatur bahwasanya terkait dengan pemberian hak pilih terhadap atau pelayanan untuk menggunakan hak pilih bagi kategori pemilih disabilitas ini tentu ada perlakuan khusus yang diberikan kepada mereka guna menjamin bahwa mereka tetap dapat menggunakan hak pilih mereka. Nah, perlakuan khusus ini adalah untuk pemilih kategori disabilitas ini mereka bisa didampingi oleh keluarga yang mereka percaya untuk bisa melakukan pendampingan pada saat menggunakan hak suara di bilik suara. Nanti untuk si pendamping ini akan diberikan formulir C pendamping. Nah, formulir C pendamping ini nanti akan ditunjukkan pada saat pendamping tersebut mendampingi pemilih yang disabilitas tadi. Tetapi juga kemudian jika dalam hal kondisi bahwa si pemilih disabilitas ini tidak memiliki keluarga misalnya, dia datang sendiri tetapi kemudian dia masih juga butuh pendampingan untuk bisa menggunakan hak pilihnya, maka tentu kemudian bisa memintakan kepada penyelenggara dalam hal ini KPPS untuk bisa membantu si pemilih, tentu kemudian dengan persetujuan si pemilih disabilitas tadi begitu. Tetapi kalau untuk bilik khusus itu tidak ada, tetapi perlakuan khusus terkait dengan pendampingan, kemudian juga terkait dengan alat yang akan digunakan itu disediakan secara khusus juga untuk bisa melayani hak pilih bagi pemilih yang kategori disabilitas tadi. Menarik tadi juga apa yang disampaikan oleh Ibu Sutenti, pemirsa, bahwa dihimbau untuk setiap pemilih mereka harus membawa alat tulis tersendiri. Gitu. Akan tetapi jika mereka tidak sempat membawa alat tulis, terus juga sudah dihimbau untuk memakai masker, akan tetapi begitu tiba di lokasi untuk menggunakan hak pilihnya mereka tidak memakai masker, atau bahkan ada yang datang masih menggunakan masker ada logo partainya. Bagaimana? Ya, terkait dengan itu yang dilakukan oleh KPU memang menghimbau secara masif sebenarnya terhadap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Sampai dengan saat ini juga kami masih tetap melakukan sosialisasi kepada pemilih dengan beberapa basis yang kami sudah identifikasi, kami sudah petakan. Nah, akan tetapi jika kemudian memang secara manusiawi ya kita tidak bisa mengontrol setiap orang. Yang kita bisa lakukan adalah memproteksi, kemudian juga mengantisipasi apa yang kita lakukan. Sebagai bentuk antisipasi kita ketika kemudian terdapat seperti yang sudah Nanda tanyakan tadi, ada pemilih yang tidak menggunakan masker atau mungkin lupa membawa masker, lupa membawa alat tulis, dan juga ketika dia menggunakan masker tetapi menggunakan masker yang berlogo partai politik, sebagaimana kita tahu bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh pemilih yang datang ke TPS. Maka bentuk antisipasi KPU itu adalah kami menyediakan masker
untuk digunakan atau diberikan kepada pemilih yang mungkin lupa membawa masker atau kemudian menggunakan masker tetapi kemudian terdapat logo partai politik. Artinya masker yang memang tidak diperbolehkan untuk digunakan pada saat datang ke TPS oleh setiap pemilih. Terkait dengan alat tulis juga, kalau memang kemudian yang bersangkutan atau si pemilih ini lupa membawa alat tulis, maka tentu dari KPPS sendiri bisa meminjamkan alat tulis yang digunakan. Tetapi kemudian dipastikan bahwa ketika menggunakan alat tulis, sesuai menggunakan alat tulis ini dilakukan penyemprotan, ya, penyemprotan. Kita menyediakan hand sanitizer dan alat penyemprotan itu di masing-masing meja KPPS. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga dipastikan sebelum menggunakan alat tulis yang mungkin dipinjamkan oleh KPPS, si pemilih sudah dalam kondisi menggunakan sarung tangan plastik sehingga tidak ada sentuhan fisik terhadap peralatan atau barang yang ada di dalam TPS itu sendiri oleh pemilih, seperti itu. Ada satu yang terlewat, Ibu Sutenti, untuk lokasi TPS itu sendiri, untuk cairan disinfektan, apakah itu berkala disemprotkan per 30 menit, per 1 jam, atau sebelum, sesudah, seperti apa? Oke. Untuk proses desinfeksi TPS atau penyemprotan disinfektan di TPS ini dilakukan secara berkala tentunya. Jadi sebelum rapat pemungutan dan penghitungan suara itu dimulai, jadi pukul 6 itu sudah dilakukan penyemprotan disinfektan. Steril kemudian area. Steril area. Kemudian setelah itu selesai rapat pemungutan suara, maka kemudian akan dilanjutkan dengan proses rapat penghitungan. Nah, sebelum memulai proses penghitungan itu sendiri, maka areal TPS ini dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sesudah sebelumnya digunakan untuk proses penghitungan, posisi TPS yang nanti akan digunakan pada proses penghitungan nanti itu sudah dalam keadaan steril dengan menyemprotkan desinfektan tadi, seperti itu. Nah, ada lagi yang sempat terlewat, pemirsa, untuk jaminan hak pilih bagi mereka yang saat ini sedang sakit atau berada di rumah sakit. Ya. Baik, terkait dengan jaminan kepada pemilih yang dalam hal ini masih dalam kondisi sakit atau mungkin tidak bisa datang ke TPS di mana dia terdaftar, maka kemudian oleh regulasi peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 dalam rangka menjamin hak konstituen setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, ada beberapa hal yang dilakukan terkait dengan pemilih yang berada di rumah sakit. Ketika kemudian si pemilih tersebut kondisinya masih bisa bergeser dari rumah sakit, maka disarankan kemudian yang sakit ini bisa menggunakan TPS terdekat dengan rumah sakit. Seperti itu. Nah, atau kemudian dengan kondisi si pemilih ini tidak bisa beranjak dari rumah sakit misalnya, maka kemudian diberlakukanlah pelayanan untuk pemilih secara langsung di rumah sakit. Tapi tentu kemudian prosedurnya ya harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus mendapatkan persetujuan dari para saksi yang ada di TPS itu. Kemudian yang selanjutnya adalah didampingi oleh pengawas TPS. Dan kemudian yang selanjutnya adalah terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas medis yang ada. Memastikan bahwa kondisi pemilih ini benar-benar masih dapat memberikan hak pilihnya dengan baik dan benar. Bukan hanya itu, bukan hanya pemilih yang di rumah sakit, tetapi kemudian pemilih yang saat ini berada di rumah tahanan. Nah, untuk Bone Bolango sendiri, untuk rutan itu memang tidak ada, tetapi kemudian ada beberapa masyarakat yang menjadi titipan tahanan yang ada di Polres yang masih berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Nah, ini juga kita sudah identifikasi, kita sudah lakukan pemetaan terkait dengan kemudian bagaimana mereka-mereka yang berada dalam kondisi seperti ini bisa diberikan haknya mereka, bisa diberikan pelayanan terhadap mereka dalam rangka menjamin hak konstitusi mereka untuk menggunakan hak pilih mereka. Tapi kalau untuk mereka yang sedang sakit, yang berada di rumah sakit juga itu harus mendapatkan persetujuan dari anggota keluarga, tentu saja. Tentu, karena itu menjadi hal yang harus dipenuhi sebelum mereka diberikan akses untuk bisa menggunakan hak pilih mereka. Tapi jikalaupun memang tidak memungkinkan dia memberikan hak suaranya pada saat itu, apakah yang si sakit ini juga boleh menunjuk anggota keluarga menjadi wakilnya untuk memilih? Kalau untuk itu tidak bisa, ya. Karena kan kita tahu bersama bahwa
memilih ini kan harus secara langsung, tidak bisa diwakilkan. Maka prinsip-prinsip asas-asas untuk memilih itu juga harus kita tetap terapkan dalam kondisi seperti apa, gitu. Dalam kondisi bagaimanapun tetap itu akan kita terapkan, sehingga saya katakan tadi bahwa terkait dengan yang pemilih dalam keadaan sakit, dalam kondisi sakit ini tentu kita harus melihat dulu apakah kondisi sakitnya ini memang masih memungkinkan si pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, atau kemudian kondisi sakitnya ini memang sudah tidak memungkinkan lagi kepada yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Tentu ini kemudian mengapa untuk pelayanan terhadap pemilih yang berada di rumah sakit itu harus berkoordinasi dengan tenaga medis terlebih dahulu. Nanti tenaga medis yang akan memberikan rekomendasi Iya, apakah orang ini bisa untuk melakukan memberikan hak pilih atau tidak. Betul. Baik pemirsa, kita break sejenak, saya akan kembali sesaat lagi. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan. KPU Bone Bolango selaku penyelenggara pilkada tahun 2020 telah berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap pelaksanaan pilkada 2020. Ada 12 hal baru yang harus dipatuhi oleh pemilih dan penyelenggara pilkada pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 nanti. Di antaranya adalah: Pertama, KPU telah membatasi maksimal 500 pemilih untuk setiap TPS. Kedua, KPU akan mengatur jam kehadiran pemilih datang ke TPS setiap jam untuk sekian pemilih guna menghindari kerumunan pemilih di TPS. Ketiga, petugas KPPS akan mengatur jarak bagi pemilih saat antri, baik di dalam maupun di luar TPS sehingga tidak terjadi kerumunan. Keempat, dilarang bersalaman, terutama antara sesama petugas KPPS dengan pemilih, termasuk antar sesama pemilih. Kelima, KPU menyiapkan kelengkapan cuci tangan di TPS. Untuk itu, pemilih diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam TPS. Keenam, petugas KPPS sehat dan telah dilakukan rapid test. Dipastikan KPPS mengenakan APD lengkap, yaitu masker, sarung tangan, face selama berada di TPS. Ketujuh, untuk pemilih diharapkan membawa masker sendiri dari rumah. Kedelapan, setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan daftar hadir. Pemilih juga akan diberikan sarung tangan sekali pakai saat masuk ke TPS. Dan jangan lupa membawa identitas diri. Kesembilan, setiap pemilih yang akan masuk ke TPS akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Ke-10, KPU memastikan lingkungan TPS akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Ke-11, pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam tinta botol, tetapi tintanya diteteskan oleh petugas. Ke-12, terdapat bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. ingat, tetap pakai masker, jaga jarak 1 meter, ayo ke TPS 9 Desember. Dulu itu memilih Ilegel Yomo. Pemirsa, kita sudah berada di akhir segmen untuk melahuli momen obrolan ihwal pemilu dan pemilihan bersama KPU Kabupaten Bone Bolango. Ibu Sutentin, Anda minta closing statement kita di hari ini, silahkan, terkait dengan topik wujudkan TPS aman dengan standar protokol kesehatan. Baik, yang pasti kami KPU senantiasa menghimbau kepada seluruh pemilih untuk ketika datang ke TPS nanti di tanggal 9 Desember tahun 2020, tepatnya hari Rabu nanti pada pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, kami meminta kepada seluruh pemilih untuk memastikan bahwa formulir C pemberitahuan KWK, surat atau KTP elektronik itu dibawa serta.
kemudian menggunakan masker dan membawa alat tulis sendiri. Dan insya Allah kami juga memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat pemilih bahwa penyelenggara yang bertugas di TPS ini dalam keadaan sehat, dan insya Allah pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 tetap dapat berjalan secara sehat dan sukses seperti itu. Baik, Ibu Sutenti, terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, terima kasih sekali lagi untuk Anda di rumah, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda tepat di tanggal 9 Desember 2020. Saya Nanda Patricia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera.